Imam Husain itu kan diperangi, bukan memerangi. Loh, Imam Husain kan diperangi. Nggak ada dalam Al-Quran itu misi Islam itu memerangi. Perintah perang jelas dalam Al-Quran karena diperangi. Palestina itu sah memerangi Israel karena diperangi, kan begitu. Dan itu bukan hukum asal daripada misi Islam ini, agama rahmatul alamin ini. Misi dasarnya itu perdamaian. Penjajahan dunia harus dihapuskan begitu loh. Makanya kalau masalah Palestina dan itu sudah masalah penghujung. Palestina dan Israel ini masalah konflik antar bangsa gitu loh, yang berujung pada peperangan. Nah, Anda tidak memahami hujah Allah didatangkan itu untuk kedamaian. Anda contohkan Imam Husain. Imam Husain itu pihak yang diperangi, bukan memerangi. Kok lucu Anda? Nggak paham konstelasi. Artinya Anda tidak tahu tujuan agama ini, kedamaian. Makanya Pak Erik itu bilang kami damai-damai itu dan sebagainya itu. Mereka itu kan menggunakan ayat-ayat damai itu loh. Ya. Jadi kalau Syiah ini intinya sudah sentimen gitu loh. Hidupnya itu untuk perang gitu loh. Atau begitu kan? Nah, jadi artinya begini, Pak Sunarto. Kenallah hujah Allah. Jangan sentimen sama Syiah. Syiah itu yang benar itu bukan Syiahnya, Ahlul Bait ini loh. Itrah Ahlul Bait itu. Isna Asrul Mahdian itu itrah Ahlul Bait loh. Kita itu membela itrah Ahlul Bait, bukan membela Syiah. Syiah ini pengikut itrah Ahlul Bait, bukan pengikutnya loh yang kita bela itu. Ada itrah Ahlul Baitnya. Anda membela pengikut, bukan membela itrah Ahlul Baitnya. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Anda kufur kepada Al-Yamani, kufur kepada 12 Mahdi, Anda kufur kepada Syed Nabi. Itu loh. Makanya kalau kufur itu tulisin aja, gitu loh. Saya sekarang itu gampang. Kenapa? Karena kebenaran itu tunggal, satu. Nggak pecah jadi Sunni, jadi Syiah, jadi Wahabi. Kebenaran itu hanya satu saja, tidak pecah banyak. Makanya saya tidak membela Syiah, karena saya pun menentang kebenaran itu, menentang wasiat Nabi, menentang wasiat dan utusan Imam Mahdi, menentang kalau kata ulama Syiah yang kemarin itu, dia menentang daripada naibnya Imam Mahdi, naibnya daripada Nabi Musa adalah Nabi Harun, naibnya Rasulullah adalah Imam Ali, naibnya Imam Mahdi adalah Said Ahmad Hasan Al-Yamani. Yang kalian tentang dan lecehkan itu, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang munafik, kepada naibnya, nakibnya, kepada wasiknya Imam Mahdi, Said Ahmad Hasan Al-Yamani, wasi Rasul Imam Mahdi. Maka ini poin, wallahi barang siapa berpaling daripadanya ahli neraka, wallahi. Ini makanya ini kebenaran hati nurani yang bicara. Anda ini orang-orang murtad, ini Syiah ini orang-orang munafik. Makanya ini bicara hati nurani ini, bukan bicara asobiyah. Kenapa Anda ini pendusta, pembohong, munafik ini Syiah ini, gitu loh. Makanya supaya didengar, karena ini kan kemarahan ini akan direkam oleh Pak Ismet, bahwa kami ini dari Al-Yamani ini gerakan kebenaran mutlak, menentang para munafikun dari wasiat Nabi ini, orang-orang yang menentang wasiat Nabi ini, gitu. Jadi artinya, makanya selama mereka menentang wasiat Nabi, mereka lebih jahat daripada Wahabi, lebih jahat daripada Nawasib. Mereka lah Nawasib yang sebenarnya. Oke? Bilang aja takut. Memang diperangi. Sebagai katanya turun wasitnya Imam Mahdi, kenapa diam aja? Takut. Alah, banyak omong. Takut namanya. Jaga Sukma. Takut. Tahu gue juga tahu. Takut diam aja, karena apa? Nggak berani komentar. Di belakangnya emang siapa tuh Al-Yamani? Gitu loh. Memang diperangi, kenapa diem saja gitu loh. Nggak ada sedikit pun dukungan. Pengecut. Jaga Sukma ya, pengecut. Punya wasit cuma ngaku-ngaku doang Imam Mahdi.
Buat apa? Wasit sudah dongol tapi masih ngumpet. Itu namanya pengecut. Jaga Sukma. Hei, para penentang wasitnya Imam Mahdi. Hei, orang-orang kufur kepada wasiat Nabi. Anda bilang Syed Ahmad Hasan penakut. Wajar dong orang-orang ahli sunnah bilang imam Anda itu gaib terus, itu penakut. Lebih penakut terus, gaib ribuan tahun, itu lebih penakut lagi. Kalau Anda bilang bersembunyi adalah penakut, maka gaib ribuan tahun itu lebih penakut lagi, gitu loh. Logikanya begitu. Kalau bilang penakut, ya, logikanya kalau hanya bersembunyi saja dibilang penakut, maka gaib ribuan tahun itu lebih penakut lagi, gitu loh. Kalau logikanya seperti itu. Anda tuh kafir, kufur, wallahi. Anda tuh ahli neraka, wallahi. Ya, karena saya mengikuti nurani saya tentang ucapan Imam Muhammad Baqir alaihissalam. Karena Anda sebenarnya penentang kebenaran lebih jahat daripada Salafi Wahabi. Posisi Anda itu, tahu? Makanya kami dari Al-Yamani berperang menghadapi syiah munafik ini. Ya, kalian tuh lebih jahat, lebih durhaka daripada Nawasib, daripada Salafi Wahabi. Kenapa? Kalau mereka ini menentang karena ketidaktahuan. Kalau kalian ini penentang wasi dan utusan Al-Imamul Mahdi, kalian penentang wasiat Nabi, siapa lagi lebih kufur dari kalian ini? Maka Imam Al-Baqir sudah jelas mengatakan, memvonis kalian itu ahli neraka. Makanya positif, gitu loh. Lawan ini. Silahkan Anda bilang penakut. Anda itu Imam Mahdi Muhammad Ibn Hasan. Kalau analogi Anda seperti itu, dia lebih pengecut lagi, gaib ribuan tahun, gitu loh. Gitu loh. Jadi Anda itu kalau penentang perang kita sekarang, Pak Mas Sunarto, wallahi ini akidah ini. Wallahi akidah. Orang-orang yang berpaling dari Al-Yamani ahli neraka, termasuk Pak Mas Sunarto, tetap berpaling dan menentang dan melecehkan, menghina Syed Ahmad Hasan Al-Yamani al-Mau'ud, wasi wa rasul Imam Al-Mahdi Muhammad Ibn Hasan alaihissalam. Silahkan dengarkan saudara-saudara dari ahli sunnah, Pak Karim, ya, Pak penampilan lain-lain, Pak Romli. Ini kemarahan batin saya kepada orang-orang Syiah yang menentang Syed Ahmad Hasan Al-Yamani, penghuni neraka, dikatakan oleh Imam Muhammad Baqir alaihissalam, wala yahil muslimin ayyaltawi alaih faman fala dari fahuwa min ahli nar, fahuwa min ahli nar, fahuwa min ahli nar. Mereka adalah penghuni neraka. Li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Ali wal a'immah min wuldihi hujjatullah wa asyhadu anna al-mahdi wal mahdina min wuldihi hujjatullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad alima wal mahdi. Labbaika ya Ahmad, labbaika ya Ahmad. Ini musuh Allah, ya Allah. Wallahi, wallahi saya serang. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ribuan tahun goib, bukan atas kehendak sendiri, gitu loh. Itu Allah yang menggoibkan, bukannya Al-Yamani. Katanya sudah ada, sudah hadir, kenapa masih goib, masih sembunyi, gitu loh. Beda. Ini udah hadir, udah nampak, kenapa nggak berani keluar? Wajahnya saja nggak berani. Kan wajahnya saja menunjukkan nggak berani. Lebih pengecut mana, gitu loh. Hanya ngaku-ngaku. Makanya saya bilang Bang Jaga Sukma, jangan asal mangap. Kalau bicara itu masih banyak kelemahan. Berdasarkan wasi, kufur wasi. Hanya Al-Yamani saja yang mengklaim. Itu Bang Jaga Sukma, beda. Ente udah nampak di kenyataannya, katanya, itu kan katanya, tapi buktinya belum ada. Itu kan dusta. Sama metode dakwahnya Al-Yamani dengan cara bersembunyi itu bukan kehendak Imam Al-Yamani, itu metode yang dikehendaki oleh Allah. Sama loh.
Kok Anda bilang itu kehendaknya Imam Al-Yamani? Tidak. Itu kehendak Allah. Metodenya seperti ini loh kalau berdakwah. Gitu loh caranya. Anda paham nggak? Nggak ngerti kan? Makanya Anda itu penentang kebenaran. Ngerti? Kebenaran yang mana? Apa sih kebenaran? Coba tunjuk kebenaran apa sih? Menentang kebenaran apa? Dan kebenaran itu sendiri apa? Orang kenyataannya nggak ada kok, katanya hadir. Sudah ada, nyatanya mana? Nggak ada. Itu kan dusta. Kebenaran itu mufakat pada dalil dan fakta, ya kan? Itu kebenaran. Kebenaran pertama, Al-Quran adalah kebenaran, ya. Itu benar nggak? Nah, kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah 180 memerintahkan orang-orang bertakwa wajib menulis wasiat, benar nggak? Benar. Karena itu tentunya Nabi punya wasiat, benar nggak? Nah, tentu kan Nabi punya wasiat, wasiatnya ada, benar nggak? Dan wasiatnya harus diikuti, benar nggak? Menentang wasiat Nabi kufur. Anda tahu nggak? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah sebaik-baik umat terjun di tengah manusia mengajak kepada ma'ruf, kepada kebaikan. Apakah ma'ruf yang utama? Ma'ruf yang utama tiada lain wasiat Nabi. Wasiat Nabi adalah kebenaran. Anda tolak dan Anda bantah. Yang kata Nabi menyelamatkan kalian dari kesesatan. Barang siapa berpegang teguh kepada wasiat Nabi menyelamatkan umat dari kesesatan. Anda penentang wasiat Nabi, penentang kebenaran. Itu yang akibatnya Anda tersesat. Menentang hujah Allah, menentang wasiat dan utusan Imam Mahdi. Akibatnya ngaku beriman dengan Imam Mahdi, tapi pada waktu yang sama Anda menentang Imam Mahdi. Paham? Itu kebenaran. Paham? Mana buktinya loh? Kebenaran mana? Buktikan dong. Katanya wasinya Imam zaman sudah hadir. Ya buktinya mana? Hanya mengklaim katanya hadir, nyatanya apa? Nyatanya dusta, itu belum kebenaran, gitu loh. Hanya mengklaim. Kalau kebenaran itu bukti Quran diinformasikan, terus yang diberi wasiatnya mana gitu loh. Nyatanya mana? Itu dusta. Loh, tadi wasiat Nabi yang Anda tolak itu, wasiat Nabi yang Anda tentang itu. Imam Al-Yamani sebagai sahibul haq, yad'u ilal haqqi wa ila thariqi mustaqim, yang Anda tentang itu. Anda beriman dengan Imam Mahdi yang gaib, beriman kan? Kenapa Anda beriman? Ya karena Anda meyakini itu benar. Nah, Anda menolak Syed Ahmad Hasan karena beliau bersembunyi kan? Karena bersembunyi kan? Bersembunyi itu bukan berarti tidak ada, kan begitu. Jadi Imam Ahmad Hasan ada orangnya, wasiatnya ada, Anda tolak. Maka Imam Muhammad Bakir mengatakan, wala yahil muslimin ayyal tawi alaih, faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar, li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim. Tidak dibolehkan, tidak dihalalkan seorang muslim berpaling dari Imam Al-Yamani sebagai sahibul haq yang membawa wasiat Nabi. Faman fa'ala dzalik fahuwa min ahlin nar. Siapa melakukannya termasuk Pak Ahmad Sunarto, dia adalah penghuni neraka. Li'annahu yad'u ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim, karena dia menyeru kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Enggak jelas itu ucapan Muhammad Bakir. Ya bagi Anda yang buta ilmu, buta pengetahuan, penolak kebenaran, taklid kepada ulama-ulama Syiah yang munafik, ya Anda menolak kan? Itulah kebenaran. Mau apa lagi coba? Demikian, terima kasih Pak Kismet, tolong direkam ini di saya dengan Pak Ahmad Sunarto ini secara khusus Pak ya. Pak tukang dokumentasi Pak Kismet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiatnya betul diinformasikannya, tapi buktinya mana loh? Yang diwasiatkannya mana? Yang menerimanya mana?
baru sekedar pengetahuan, belum bukti nyatanya mana, gitu loh. Itu baru informasi dari Imam Bakir, gitu loh. Yang antum baca, yang selalu antum bacakan itu wasiat dari Imam Bakir. Katanya kan diklaim, mana yang menerimanya gitu loh. Mana sebagai pelaksananya yang menerima wasiat? Nggak ada kan? Busit itu namanya, dusta. Loh, pertanyaan itu akan jadi begini, Pak. Mana itu imam gaib Anda? Mana itu Imam Mahdi yang gaib itu mana? Jadinya seperti itu loh pertanyaan. Seperti orang ahli sunnah menghujat Syiah. Mana tuh yang gaib tuh? Buktikan dong Imam Mahdi yang gaib itu mana orangnya? Jadinya seperti itu jadinya. Coba renungkan itu. Posisi Anda ya terhadap Al-Yamani seperti posisi Sunni terhadap Syiah tentang Imam 12. Imam 12. Mana tuh buktinya Imam ke-12 itu nggak nongol-nongol, mana tuh, kata Pak Karim, kata Pak Romli ya, Kiai Romli, Kiai Karim, mana tuh Imam ke-12, buktikan dong kalau dia tuh ada, beriman ya. Nah, sama. Jadi posisi Anda menentang Al-Yamani, paham itu, seperti posisi ahli sunnah menentang Syiah. Makanya kebenaran itu upgrade, grade. Paham? Kalau itu dipertanyakan kaum Sunni, mau percaya mau tidak bukan urusan gitu loh. Mau Sunni mau percaya mau nggak bukan urusan, nggak memaksa gitu loh. Kami tidak memaksakan orang harus seperti meyakini seperti keyakinan saya gitu loh. Mau percaya mau enggak. Anda kan mengklaim sudah ada Al-Yamani, wasinya Imam Zaman katanya, dengan berhujah pada Imam Bakir wasiatnya. Nyatanya mana gitu loh orangnya. Kalau nggak hadir, belum hadir nggak jadi masalah. Saya nggak bertanyakan. Ini kan katanya sudah hadir, tapi nggak berani menambahkan diri. Wajahnya pun nggak berani. Hanya suaranya saja berpidato. Kan gitu. Kalau masalah Sunni mau percaya mau tidak, itu urusan mereka. Nggak peduli. Kan gitu. Karena antum selalu menyinggung-nyinggung Syiah Imamiyah, makanya saya bilang, kalau masih lemah dalilnya, nggak usah banyak berkoar-koar, jaga sukma. Sama juga. Ya kan? Sama juga. Mau dipercaya Syiah atau tidak dipercaya oleh Syiah Imam Al-Yamani juga nggak ada urusan. Saya berdakwah keras-keras kepada Anda itu untuk mempertegas saja, bukan memaksa Anda. Nggak ada urusan juga kok. Dan tahu ya, sebenarnya seperti posisi saya itu, malah orang-orang yang seperti Pak Ahmad Sunarto itu, dalam hati nurani saya itu berharap sebenarnya jangan sampai ikut Al-Yamani. Paham nggak? Karena apa? Bisa merusak dari dalam loh. Karena pengalaman kami, ada orang-orang menjadi Ansarul Imam Mahdi itu kalau ikut malah merusak dari dalam. Ya kan? Gitu loh. Jadi saya juga tidak berharap Pak Ahmad Sunarto mengikut Imam Al-Yamani. Nggak berharap. Kenapa? Nggak penting dan tidak bermanfaat. Gitu loh. Sama kalau alasannya itu. Tapi saya mempertegas ini semua, sebenarnya saya berbicara dengan hati nurani saya sendiri. Wallahi saya beriman dengan wasiat Nabi. Wallahi saya beriman dengan apa yang dikatakan Imam Muhammad Bakir, berpaling dari Al-Yamani ahli neraka. Maka saya meyakini kalau saya berpaling dari Al-Yamani ahli neraka. Makanya saya meyakini juga kalau Pak Ahmad Sunarto berpaling dari Al-Yamani ahli neraka. Itu ancaman atau pertegasan atau negasi dari Imam Muhammad Bakir terhadap Anda dan saya. Dan saya tidak mau jadi penghuni neraka. Kalau Pak Ahmad Sunarto mau jadi penghuni neraka dengan berpaling dari Al-Yamani, bahkan membuat narasi-narasi yang melecehkan beliau, silahkan. Gitu loh, ke neraka silakan, monggo. Gitu loh, nggak ada juga, sama. Kalau itu hujahnya, makanya Anda menolak Al-Yamani
itu seperti orang Sunni menolak Imamul Mahdi. Manhajnya sama, cara kerjanya sama, cara berpikirnya sama, gitu loh. Jadi Anda itu sama aja dengan ya cara-cara berpikirnya orang ahli sunnah kalau berhadapan dengan Al-Yamani. Cara berpikirnya jadi sama, gitu loh. Paham nggak? Ya, kenapa? Karena manhajnya jadi sama. Kalau ahli sunnah wal jamaah tidak beriman dengan 12 imam, Syiah tidak percaya beriman dengan 12 Mahdi, sama. Kalau ahli sunnah wal jamaah tidak beriman bahwa Imam Ali alaihissalam sebagai wasi daripada Imam Rasulullah SAW, maka orang Syiah tidak beriman bahwa Imam Ahmad Hasan sebagai wasinya Imam Mahdi, sama. Penentang wasi, simpel, manhajnya sama, cuma waktunya berbeda. Kalau ahli sunnah 14 abad yang lalu, orang Syiah hari ini, detik ini. Makanya kata ulama Syiah besar yang tadi itu yang mendukung apa yang saya katakan ini, kata beliau, ya kata beliau itu ulama Syiah besar loh, itu marjaknya Syiah. Siapa itu? Anda silahkan cek lagi. Beliau mengatakan bahwa misalnya ya Nabi Musa alaihissalam punya wasi namanya Nabi Harun. Nah, kalau menentang Nabi Harun sama aja menentang Nabi Musa. Ya, paham nggak? Nabi Muhammad punya wasi, yaitu siapa? Namanya Imam Ali. Menentang Imam Ali sama saja menentang Rasulullah. Imam Mahdi punya wasi, yaitu Imam Ahmad Hasan Al-Yamani. Menentang Imam Ahmad Hasan Al-Yamani sama saja menentang daripada Imam Mahdi, Imam ke-12 itu loh. Jadi manhaj berpikirnya sama. Kalau Anda itu menolak Imam Al-Yamani, tak ubahnya seperti ahli sunnah menolak daripada Imam ke-12. Otaknya sama. Jadi ngumpul aja, jangan kepenang-tanggung sama Pak Romli, Pak Karim, ngumpul aja. Manhaj berpikirnya sama. Bukan manhaj pencari kebenaran, tapi mempertahankan kebenaran Anda masing-masing. Hari ini setiap umat mempertahankan kebenarannya masing-masing. Yang Syiah mempertahankan Syiahnya, yang ahli sunnah mempertahankan ahli sunnahnya, yang Salafi Wahabi mempertahankan Salafi Wahabinya, yang Ahmadiyah mempertahankan Ahmadiyahnya. Kami mempertahankan wasiat Rasulullah, mempertahankan wasiat Rasulullah, sahibul wasiat. Kami sambut wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Hanya satu-satunya yang menerima adalah Ansarul Imamul Mahdi, mengikut Syed Ahmad Hasan Al-Yamani. Di dunia ini tidak ada yang lain kecuali hanya itu saja, satu-satunya manhaj Ali alaihi salam. Demikian. Jadi otak Anda cek ya, cek Anda sama nggak? Asli sama ya, sama. Makanya kalau Anda ngomong begitu ya begitulah. Paham Pak Soeharto? Ya silakan saja loh. Silakan. Dakwah aja dong. Jangan jinggung-jinggung ke yang lain. Sampaikan aja wasiat Nabi yang antum yakini itu wasiat Imam Bakir. Tapi jangan memaksakan. Gitu loh. Sampaikan aja. Tapi jangan nyinggung-nyinggung keyakinan orang lain dong. Dan saya juga gak bakal mau. Ya. Dan gak ada jaminannya gitu loh. Ente baca neraka. Apa ente tahu itu neraka apa? Coba jelaskan. Kalau ente tahu neraka itu apa, kan itu ada Imam Ma'sum tuh. Mungkin dapat penjelasan neraka itu apa dan di mana. Antum paham nggak itu?